Nah, di sini makomat Al-Quran. Indahkan Al-Quran dengan basohiji nikaraos. Ya, Bu. Basohiji nikaraos teh, Bu Ulpah, singkatan dari apa? Satu, baknya apa, Bu Ulpah? Baknya Bayati, Hayati. Sonya apa, Bu Ulpah? Soba, Nya. Hijaz, Jaz. Harka, Jiknya. Diharka. Ninya. Ini Hawan, Hawan, Hawan. Kaknya. Cika. Ika, Ka. Raosnya. Ros. Ros. Nah, betul sekali. Ya. Jadi basohiji nikaros singkatan dari yang barusan disebutkan. Nah, barusan raos atau ros sudah ya Bu ya, plus tahsin sudah disampaikan. Yang kedua, saya akan sampaikan apa namanya bayati. Kita akan penguasaan irama bayati yang saya ambil dari metode hamimnya di Magdis. Apa itu hamim? Hamim itu singkatan dari hafalan Al-Quran metode irama Magdis yang khas dengan pola-pola yang ada di layar. Nah, ini pola-polanya, Bu. Biasanya baca Al-Quran, biasanya ujung-ujung ayatnya sering sama ya Bu ya. Kemana samanya? Turunnya Bunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Awalnya naik, ujungnya turun. Nah, coba untuk di apa Bu di metode Makbis yang makomat yang penerapan bayati yang saya ambil dari Hamim. Nah, kita memakai pola yang di depan. Salah satu di antaranya polanya ada nada mina. Yang kedua ada ludamina. Kade sanes lunamaya. Ludamina Paji. Dilepat tinggal. Ada megidatur. Yang keempat ada jengojena dan yang kelima ada bukan radom atau random, kurang n ya punya random. Jadi ngacak. Jadi pola-pola ini nanti kita akan terapkan di ayatnya. Jadi cara menguasai irama bayati, Bu, Pak, tidak langsung ke ayatnya, tapi sama dimulai dari pola-pola yang sudah disiapkan insya Allah. Di antaranya nada mina itu singkatan dari apa? Na-nya yaitu naik, da-nya yaitu datar, mi-nya yaitu miring, na-nya yaitu naik. Yang pola ini akan diterapkan di mana? Di ujung-ujung ayatnya insya Allah. Saya akan sampaikan. Ya Bu ya. Berikutnya. Nah, pola-pola yang barusan diambil dari tangga-tangga ini. Jadi Ibu pernah belajar ya dulu kalau belajar tangga nada. Ba, 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 ba. Kita ambil dari bawah dulu. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Nah, itu setiap tangga naja naik ya Bu, setiap kita naik tangga itu ada nomor-nomornya. Ya, maka yang disingkat dengan nada mina naiknya itu nomor satu, datarnya itu nomor dua, miringnya nomor enam, ya, ada kodenya naiknya yaitu satu. Nah, maka jadilah pola yang ada di depan. Saya akan contohkan pola-pola ini sampai beberapa kali sampai ibu bapak nempel. Jurus makom bayati yang polanya yaitu nada mina. Siap Bu? Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datang. Nada yang keenam miring, lalu naik. Baru pertama, saya contohkan diulang-ulang yang kedua. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datang. Nada yang keenam miring. Lalu naik. Ya, ini adalah pola penerapan irama bayati
ya, yang diterapkan pakai pola nada nina. Kuasai dulu ini sampai betul-betul terkuasai. Nanti kita akan terapkan di ayatnya. Saya ulang lagi. Nada yang pertama naik. Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datang. Ada yang kedua datang. Ada yang keenam mirip. Nada yang keenam mirip. Lalu Kebutuhan boleh gitu ya, punya lagunya ya. lalu Dia masukkan dalam bawah pikiran sadarnya itu. saya akan coba Dia dipegang ulang sama, lagi sekali lagi. al-ahnya. Simak dulu, jangan dulu. Pegangin ke Nada yang pertama, nada yang kedua datang, nada yang yang kedua, mirip. ini kan kritis sekali. Di keluarga kami, memang kami bukan keluarga muslim ya. Punten Ustadz ke mute. Ya, halo, halo, ada? Ada. Ustadz. Baik, Ustaz. Pak Rafif atau Ibu Rafif ini? Iya, Ustazah. Ini nama anak Ustaz. saya. Siap, Ibu, mangga. Gimana nada yang pertama naik? Ya, saya dulu. Nada yang pertama naik. Coba, Ibu. Tuh, 2, 3. Nada yang pertama naik. Sip, stop. Saya. Nada yang kedua datang. Coba. Nada yang kedua datar. Dikit lagi ke bawahin lagi. Nada yang Nada yang kedua datar. Nah, siap. Sekarang yang ketiga, simak. Nada yang keenam miring. Coba. Nada yang keenam miring. Sip. Lalu naik. Coba. Lalu naik. Nah, mantap, Bu. Apalagi kalau diulang-ulang ya. Sering diulang-ulang. Saya pun pertama kali mengenal ini, pengen bisa semangat. Ya Allah, pasien kelancaran. Alhamdulillah, Bu, yang semangat. Sambil berdoa, Allah berikan jalan. Ternyata yang pertama kali saya mengenal ini dirasa, saya mengatakan, duh sulit. Tetapi ternyata pasti praktekan mudah. Berikutnya. Yang sudah pun boleh ya Bu, nggak apa-apa. Coba Pak Aang. Ya, Ustaz. Nada yang pertama naik, Ya, nada yang kedua datar, mantap Pak Aang. nada ya, Nada yang keenam. nada yang keenam miring, lalu naik. Alhamdulillah Pak Aang usia sabaraha Pak Aang? 60, Ustaz. Alhamdulillah 60 tapi suaranya masih merpati. Pas dan bisa Alhamdulillah. mempraktekkan polanya tepat. Naik, datar, miring. Biasanya kalau yang lagi latihan pertama kali mengenal
datarnya itu sering jadi turun atau jadi naik. Ya Bu, ke Ibu terasa nada yang pertama naik, nada yang kedua datar. Jadi sama, biasanya di datar. Tapi barusan tidak. Baik, saya tunjuk lagi, seorang lagi. Tapi saya akan contohkan lagi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang keenam miring, lalu naik. Siap, Bu. Ya, praktekkan. No atos geuyos. Ibu Popi. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datang. Nah, yang datarnya belum. Nada yang kedua datang. Tangganya diturunkan lagi, yuk. Nada Nada yang kedua datang. datang. Ya, terus? Nada yang keenam miring, Sip. lalu naik. Iya, mantap. Punya. Iya, Mas Bu. Ustaz seneng ngageol. Iya, namanya diajar rumahnya. Ngageol heula. Dijali ke heula. Seseorang untuk bayi ataupun anak ingin berdiri itu Bu, perjuangannya luar biasa. Dijali ke, diserele, ya punya biasa. Insya Allah dengan terus mendengar, sering mempraktekkan, insya Allah. Modalnya dua, kata guru saya ingin menguasai makomat. Satu, siap catat, ada gurunya, ya Bu, ada gurunya. Yang kedua, sering mendengarkan iramanya. Kalau murotal, irama murotalnya. Kalau seandainya saya mempraktekkan yang ini barusan harus sering didengar. Dan saya rasakan, alhamdulillah ketika saya diulang-ulang di rumah, datang ke Magdis, kemudian saya talaki dengan guru saya, maka guru saya mengatakan, sudah betul, sudah pas. Maka kedua cara ini insya Allah. Ustaz cenah abdi teu aya guruan. Abi mempraktekkan we di bumi nyari pertanyaannya. Kalau sudah bisa mempraktekkan, siapa yang membetulkannya, yang menilainya, yang mengkoreksinya? Atau sebaliknya, Ibu punya guru, daftar ke Magdis, seminggu sekali kita belajar, tapi Ibu nggak pernah latihan. Ya, Ibu sudah dikasih kunci oleh Magdis, oleh gurunya, tetapi Ibu nggak pernah latihan. Nanti ajalah kalau ketemu sama Ustadz, baru saya belajar. Ah, itu sulit. Makanya yang sudah dikasih kunci, buka pintunya setiap hari. Terus di murojaah, maka di situ nanti akan ada kemudahan insya Allah. Cukup untuk 2 orang dulu. Berikutnya, 3 orang barusan ya. Berikutnya, yang bawah sama Bu ya. Kan ini iramanya Bayati. Maka irama Bayati, nama Bayatinya bisa diterapkan di awal. Contoh, Bayati pertama naik, Bayati kedua datar, Bayati keenam miring, lalu naik. Saya coba terapkan di madrasah Bu ya, yang waktu itu pesertanya cuma sedikit Bu. Ya, ketemu sama Magdis, maka saya terapkan metode ke Magdis, ke madrasah saya di kawasan daerah Cileunyi Bu, yang dulu sempat belum ramainya WhatsApp ya Bu ya. Dulu tuh sempatnya poster yang ditempel di tembok-tembok ya Bu ya, atau surat. Saya mencoba, aduh ini madrasah kok sepi, nggak ada yang daftar. Saya coba, kenapa? Daftarnya ke madrasah yang lain saja. Saya coba telusuri, ternyata di madrasah yang lain punya program yang bagus, sehingga orang-orang daftar ke sana. Hanya madrasah Bu, hanya madrasah, bukan SD. Saya coba pakai jargon ya Bu ya, madrasahnya di bawahnya itu ditempel, madrasahnya penghafal Quran. Saya coba gitu. Saya coba terapkan, ada 15 orang peserta yang hadir, yang daftar memang 15 orang, dari dulu juga nggak nambah-nambah.
Saya coba terapkan metode ini, Bu. Saya akan coba berniat. Yang 15 orang ini saya akan jadikan dulu ngajinya. Jadi model buat yang lain. Saya coba terus. Ya, Bu ya. Tiap hari datang anak disambut dengan murotal yang bayati. Di kelas, doanya saja sudah pakai bayati. Nanti kita akan contohkan doanya, Bu ya. Kalau belajar gimana? Pakai bayati. Saya coba terapkan. Setiap hari pola-pola ini terngiang-ngiang di telinga anak saya, murid-murid saya. Maka anak yang biasa pulang ke gang itu biasanya nyanyi, ini ngaji, ini mempraktekkan metode yang disampaikan. Ternyata yang mendengarkan di gang tetangga-tetangganya, kamu ngaji di mana? Tuh, di sana. Kamu ngaji gimana? Tuh, di sana. Dari mulut ke mulut, Bu, tanpa WA dulu, tanpa flyer. 1 tahun waktu itu saya peserta, sudah 80 peserta, Bu. Yang daftar, 80 atau selama 1 tahun dengan perjuangan, ya Bu ya, lumayan. Kenapa? Karena ternyata orang menyekolahkan anak kemanapun sering ditanya unggulan sekolahnya apa. Anak saya nanti bisa apa. Makanya saya kejar. Kenapa menyekolahkan anak tuh ke Garut, ke Tasik? Ada apa di sana? Di Bandung nggak ada. Ternyata ada program yang bagus. Maka saya kejar penerapan unggulan ini sehingga alhamdulillah menjadi madrasah yang alhamdulillah diminati banyak orang, Ibu ya. Karena sekarang sudah melek anak-anak kita pengen ngajinya pada bagus. Berikutnya kita terapkan di sini, Bu. Nah, ini adalah Surah Al-Fatihah ayat 2 yang dijadikan pola, kita terapkan ke pola tersebut. Saya akan ulang beberapa kali, simak. Ujungnya sama, nada mina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan suaranya keluarkan, walaupun tetap mati handphonenya, Bu ya. Saya nggak dengar, Ibu suaranya segimana di sana. Pokoknya keluarin. Tetangga Ibu kedengaran nggak apa-apa. Lagi apa, Neng? Lagi ngaji. Nggak apa-apa, suaranya keluarin. Kita bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, saya contohkan sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siap. Bu Husna, sekali lagi Bu Husna. Al-Fatihah ayat 2. Dar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus? Ustaz. Sinyalnya agak luplep ya, Bu ya? Habis Ya. ujian Ustaz. Oh ya, siap. So. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, barokallahu ya, luar biasa. Jauh di mata, dekat di doa. Ibu jeung abi teh jauh, bukan di mana. Ibu teh orang mana? Teh apal, nggak tahu. Tapi saya doakan selalu ya Bu ya. Ya, Mudah-mudahan makasih Ustaz. diberikan kemudahan semuanya. Ya, mungkin saja Amin. hari ini pertemuan yang sangat singkat, pertemuan yang Pak Ustadz gak puas, ya, gak puas. Ya, tetapi minimal Ibu ada motivasi dan kemauan. Allah berikan hidayah yang begitu kuat. Kecintaan Ibu kepada Al-Quran begitu nambah. Sehingga ini menjadi wasilah jalan Ibu untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Ya, dimanapun belajarnya sama saja. Tetapi ada gerbang, pintu di depan mata. Jangan sampai disia-siakan. Magdis menjadi sahabat kita semua ya Bu ya. Termasuk saya bukan langsung jadi guru, saya pelaku yang daftar ke Magdis sama kayak ibu sama bapak. Qadarullahnya, takdirnya, waktu belajar terus tamat sampai akhir, saya ditarik waktu ada rekrutmen. Akang mau gabung, ya saya kalau bisa saya pengen gabung, ya nanti dilatih, dibina bareng-bareng. Ya pada akhirnya, alhamdulillah yang asalnya saya belajar biasa Bu ya, maka saya pun mengajar. Ditambah saya baca hadis di Magdis, ketemu yang tadi teh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Saya di Magdis dia berikan salah satu hadis, diingatkan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Baca oleh kalian Al-Qur'an, ya. Nanti Al-Qur'an suatu saat datang pada hari kiamat akan menjadi syafi'an, syafaat, penolong bagi para pembacanya. Li ashabi, bahasanya itu li ashabi. Ada yang mengartikan para sahabat. Layaknya sahabat saling menolong. Cuk cak cik, cuk cuk cak cik cik ini Bu, ngaharewos. Ya, berbisik, minjem 100. Nah gitu jeung sahabat mah. Oh, dikasih aja 100, ya. Kenapa? Karena sahabat saling menolong. Ibu jangan nganggap sahabat ke orang kalau ibu nggak saling menolong. Miss call juga jarang, WA juga nggak pernah dibaca. Suatu waktu, ibu, kamu sahabat saya, orang itu udah sukses. Akang tuh sahabat saya. Nggak tahu. Emang iya gitu sahabat, suka nolong saya gitu ya. Suatu waktu pada hari kiamat, Al-Quran orang lain ditolong. Kita ingin mengaku, kamu kan sahabat saya. Emang suka membaca? Emang suka menghafal? Emang dekat dengan Quran? Emang sering komunikasi enggak? Nah, itu akan yang jadi pertanyaan yang selalu mengevaluasi saya pribadi, yang selalu sering mengajak orang untuk mengajak, yuk baca Quran, yuk menghafal. Masa saya pribadinya tidak baca? Ini yang sering saya istighfarkan ya Bu ya. Saya lupa, ya saya juga manusia yang sering lupa. Saya pun akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik dengan ayat-ayat Al-Quran. Berikutnya, satu orang lagi dari Ternate, tapi jangan dulu saya persilahkan, saya akan ulang dulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Andri, mana Kang Andri? Andri Umara, Der. Suara emasnya keluarin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Digejlikan sekedik. Tangganya turun dikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diulang. Alhamdulillahi Rabbil
العالمين Terus. الحمد لله رب العالمين Terus. الحمد لله رب العالمين. Nah, yang pertama sudah bagus. Yang terakhir pun sudah pas. Yang datar miringnya perlu dilatih lagi. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba yang keduanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba yang keduanya diulang. Yuk. Alhamdulillah Dari atas, biar pas ya. Coba dari atas. Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap. Dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, yang ketiganya simak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Yuk. Rabbil Alamin. Terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Nah, yang terakhir jadi turun. Harusnya naik. Tapi luar biasa. Walaupun polanya nggak pas, tapi sudah masuk ke bayatinya. Udah kena. Tinggal terus dilatih sering. Dan ini insya Allah morotalnya. Nanti kalau memang dapat door prize ya Bu ya. Nanti diberi link yang di-download. Nanti diberi apa namanya jalur atau jalan untuk bisa membukanya, insya Allah itu sering diulang-ulang akan jadi nempel. Satu lagi, Bu siapa? Coba Ustaz. Dokter siapa? Bu siapa? Umala. Ya, maka Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap. Ibu dari mana, Bu? Dari Bandung, Ustaz. Oh, dari Bandung. Iya. Ambil Bandungnya di mana, Bu? Di Maleer. Oh, di Maleer, Cakat atau Maleernya Tatanggi ya. Di chat ada yang mau nyoba dari Brunei. Boleh, silahkan. Jauh-jauh nggak dikasih jalan, nggak dikasih coba. Siapa? Ibu Dinanya. Nya Ustaz. Ibu Brunei ya. Mohon. Nah, Brunei itu nyundaki ya. Brunei mana ya? Sebenarnya bukan orang Sunda sih, orang Jawa. Oh gitu. Tapi dari itu Brunei. Siap. Mangga, Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil. Barakallah, Bu. Saya mantap dari Brunei ya. Mudah-mudahan tamat tasib dan makomat bisa menyebarkan di sana di Brunei. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Baik, berikutnya cukup dulu. Saya akan contohkan langsung di ayat. Baik Ibu, kalau nanti di Hamim, nah nanti ada bukunya ya Bu ya. Di bukunya paket Hamim. Paket yang di dalamnya kita belajar cara menghafal Al-Quran dengan metode yang barusan iramanya,
Nah, di situ ada yang juz 30 Bu ya. Jadi ayat Al-Qur'an hanya juz 30 atau 28 29 pun ada. Cuman di dalam mushafnya ataupun di bukunya ayat Qur'annya ada warna seperti Ibu melihat gitu ya di depan. Ada yang warna kuning di sini, ada yang warna biru. Itu menandakan lihat di nomornya Bu ya. Ada di atas nomornya ada kodenya. Nomor 3 da, nomor 4 mi, nomor 5 na. Saya akan contohkan di surah Al-Fatihah. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah cukup, turun enggak apa-apa. Mulai di sini nada mina diterapkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu Bu ya. Dari pola yang tadi, nada yang pertama naik. Masuk pola yang Al-Fatihah dia ulang-ulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masuk juga ke Al-Fatihah yang ini sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Datar. Ar-Rahmanir-Rahim. Miring. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu Bu ya. Contoh Pak praktek dari pola yang tadi di awal sampai ke surah Al-Fatihah. Ini contoh-contohnya banyak. Kita akan praktekkan juga ya Bu ya. Nah kemudian tadi yang saya praktekkan di madrasah, itu dari mulai doa-doa pun saya praktekkan dengan ini. Kan biasa kalau di madrasah ista'id, doaan ya Bu ya, sering gitu ya. Anak para rapi-rapi sedekah. Baik doaan, itu langsung pakai pola yang ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Atau ada yang disambung. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sama saja kalau disambung. Namanya sambung nada. Berikutnya Robbi zidni ilma. Karena kalimatnya ada dua, maka naik turun. Warzuqni fahma. Kebayang nggak Bu? Sehari kita ulang anak-anak doanya seperti itu. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 semester. Anak tiap hari polanya diulang-ulang. Sampai anak disambut dengan murotalnya hamim. Ya Bu ya, diulang-ulang. Waktu istirahat, mereka suruh istirahat, tapi tetap speaker disetel ya pola hamimnya Bu, murotal hamimnya, terus pulangnya pun sama. Kebayang mereka terus dirangsang mendengarkan, dipraktek juga di kelas sama, murojaahnya pun sama. Maka sudah terbayang Bu, lulusan dari madrasah anak iramanya sudah nempel dan terbukti luar biasa karena dengan pola-pola yang mudah untuk kita ikuti, maka insya Allah nanti juga akan Ibu bisa rasakan sendiri ya Bu ya. Berikutnya ini surah Al-Fatihah. Pak Ustadz, yang bawahnya itu biru, Pak Ustadz apa? Itu beda pola Megidatur. Tapi belum saya sampaikan ya Bu ya. Ini pola satu saja dulu kita ulang-ulang. Boleh nggak Pak Ustadz yang biru itu dipraktekannya pakai yang kuning, nada mina? Bisa Bu. Contoh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Seperti itu. Cuman di sini ada yang sambung nada. Sambung nada teh Bu, dua pola digabung. Contoh misal An-Naba. Amma yatasaalun. Tarik nafas. Anin naba'il azim. Kalau disambung nada bisa. Amma yatasaaluna anin naba'il azim. Jadi ada ayat yang mungkin Ibu teh panjang. Nah, seperti halnya ayat 7 ini, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu miringnya baru naiknya. Jadi ada yang ayat-ayat posisinya itu agak panjang disambung nada. Ya. Demikian itu pola yang diterapkan di surah Al-Fatihah. Nanti Ibu pun harus mencoba sama Bapak ya. Berikutnya, ini di surah apa Pak Ustadz? Ini surah Al-Fil. Nah, biasanya Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, untuk pemula, ya, untuk pemula nih, biasanya kalau ingin mempraktekkan pola ini, di ayatnya, cari ayat-ayatnya yang pendek-pendek dulu, gitu, punya, jangan yang panjang. Biasanya kalau yang panjang, kalau tidak dibimbing, nantinya terjebak dengan namanya tersesat nada. Contoh misal, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini mana ujungnya? Kan ayatnya panjang. Kalau nggak dibimbing biasanya tersesat nada ya. Nah, kedua, selain ayat yang pendek, cari yang ujung-ujung ayatnya yang panjang dulu. Ya Bu ya, seperti mad ari disukun di surah Al-Fil, surah Al-Fatihah. Jangan dulu ke yang pendek. Ada yang mempraktekkan anak saya, Ustaz, saya dites, silakan. Qul huwallahu ahad. Gimana Pak Ustaz? Itu ujungnya pendek kok jadi panjang. Karena contoh di polanya tadi panjang. Nada yang pertama naik. Tapi Pak Ustadz kan anak saya di sekolah di madrasah udah masuk ke surah Al-Ikhlas. Gimana dong Pak Ustadz? Ujungnya masa jadi panjang? Oh berarti Ibu latih anak-anak di polanya dipendekkan ujungnya. Gimana Pak Ustadz contohnya? Nada yang pertama naik. Nada yang kedua datar. Nada yang keenam miring. Lalu naik, lalu naik, lalu naik. Nada bayati pertama naik. Bayati kedua datar. Bayati keenam miring, lalu naik. Coba Bu Nur Aisyah ujung-ujungnya yang pendek praktekkan coba. Bu Nur, ada Bu Nur? Ya. Ada Ustadz. Oh. Nada yang pertama naik. Ponok, naik. Kan ujung ayatnya yang contoh yang ujungnya ponok buat diterapkan di ayat yang ujungnya pendek. Nada yang pertama naik. Nah, coba. Nada yang pertama naik. Naik, naik. 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 Rem, naik. Nah, terus. Nada yang kedua datar. Datar, datar. Datar. Datar, ponok, datar. Datar. Ras. Nada yang keenam miring. Terus? Lalu naik. Iya, ujungnya masih yang panjang. Tidak apa-apa, Bu. Bisa cina enaknya yang panjang. Khawatir nanti kalau di ayat ada yang pendek, mangga praktekan yang ya. Baik, nanti kita akan coba yang panjang.
Terima kasih Bu. Barakallah. Sekarang kita akan coba surah Al-Fil. Ya, di sini karena polanya per 4 ayat, tidak selamanya ayat 4 ayat. Ada juga yang berapa ayat Bu? Yang 6. Ini ayatnya 5 ya Bu ya. Berarti ada satu ayat yang harus turun atau random. Tapi yang 4 masuk. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Datar. Wa arsala alaihim tayran ababil. Miring. Tarmihim bihijaratim min sijil. Pola yang tadi masuk 4 ayat. Terakhir turunkan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Karena sisanya 1. Karena kalau dinaikkan kembali lagi ke pola yang awal nantinya ngegantung asa teh enakeun. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Saya nu ngagantungnya Shadaqallahul Adzim. Makanya diturunkan ujungnya ya. Berikutnya ini ada di surah At-Tin. Simak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu ya Bu ya contohnya. Baik, sesi berikutnya di sisa-sisa akhir saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk mempraktekannya, yaitu di surah Al-Fatihah cukup dari ayat 2 sampai 5 saja biar kebagian yang belumnya. Nanti di akhir saya Pak Ustadz tolong dong contohkan yang nada mina, megi datur sebagai gambaran nanti ke depan. Saya kalau gabung pengen tahu nada mina, megi datur, jengojena yang diterapkan di ayat. Baik, nanti saya akan praktekkan ya Bu ya. Mangga bila pada direkam ya. Tapi sesi sekarang sisanya saya akan persilahkan Ibu Bapak yang mempraktekkan ini nih yang belum. Ibu Pak Andri sudah, Pak Sigit sudah, Bu Riana sudah. Belum, Ustadz. Siapa yang belum? Saya, yang ini belum. Oh, mau ini. Sok, Bu Riana dulu. Silakan. Oh iya. Lupa lagi gimana awalnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Nada yang pertama naik. Coba. Baik Ustaz, insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mantap. Maliki yaumiddin. Mantap. Mana suaranya nggak ada? Oh, nggak ada. Oh, tadi pas terakhir. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, bagus. Pas ya, Bu ya. Terus sering latihan, jangan sampai dilupakan. Kalau nggak diulang-ulang, besok pagi juga sudah hilang. Apalagi ya, lupa lagi. Makanya nanti dikirim ya, mungkin videonya, siaran ulangnya.
Nanti linknya insya Allah. Biasanya sering langsung di-upload juga ya biasanya ya. Tapi nanti ke MC aja tanyakan ya. Ke admin ya. Berikutnya yang belum. Mana ini belum? Saya Ustadz. Saya, silahkan. Ya, enggak. Siapa Bu? Salma ya. Salmah. Ya. Kalau saya Salman, Ibu Salmah ya. Iya. Beda N, beda satu Nah, huruf. iya. Abang Mangga, Bu. ngerti. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Tekan. Ar-Rahmanirrahim. Terus? Maliki yaumiddin. Sorry. Salah. Ulang ya. Ya, ulang Bu. Oke. Boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Kacau mantap kayaknya ya. Bu ya. Tinggal Heeh. perhatikan nanti selain irama yang sudah masuk, maka perhatikan tajwidnya yang disebut Iya. dengan madnya tadi udah bagus, tinggal tasdid-tasdidnya yang nanti perlu ada bimbingan terus. Ibu jangan sampai lepas Iya. dari makdis nih, harus dibimbing Ibu Iya, wajib. masih belajar ya Sip, Ustadz. sip, mantap ya. Jadi nanti alhamdulillahi rabbil Iya. Nah, ya jangan sampai lepas tasdid-tasdidnya. Biasanya kalau kita belajar Quran, membaca Quran, saya simak sering talaki ngebimbing anak-anak yang tasdidnya itu sering lepas. Tapi Iya. luar biasa Fokusnya itu. ke nada. Nah, biasanya betul juga ada yang fokus ke nada. Tapi biasanya kalau memang ke Makdis, kan di Makdis ada program tahsin juga makomat. Nah, biasanya sering peserta itu pengen tajwidnya dulu, yaitu di tahsinnya dulu. Sudah beres baru ke makomat. Ada yang seperti itu. Kemarin Ada juga saya yang Ustaz daftar udah lama ulang. pengen ke makomat. Apa enggak? Gimana, Bu? Kemarin mau daftar ternyata udah terlambat yang untuk ngajar lagi itu yang Oh guru. iya, yang program ini ya Bu ya, yang program sekolah guru ya. Iya Ustadz, nanti kalau ada lagi mohon informasinya Ustadz. Pasti ada. Biasanya Setiap per 3 berapa bulan, bulan? per 3 bulan ya beres, nanti ada lagi. Insya Allah. Itu langsung Ustadz, itu langsung. Gimana Bu? Itu berarti mulainya kan berarti Oktober, November, Desember, Januari, berarti Januari beres ya Ustadz? Ya, biasanya per 3 mulai bulan lagi, pasti seperti itu. Ya, betul. Langsung mulai lagi Ustadz? Nanti pokoknya flyernya pasti nyebar, nanti pasti akan dikabar. Apalagi kalau Ibu sudah masuk nomornya ke admin, udah di grup, itu nggak pasti apapun selain sekolah guru, informasi yang bermanfaat itu pasti insya Allah di-share. Ya, insya Allah. Baik Ustadz. Nah, siap. Baik, masih ada waktu. Satu orang lagi. Ini siapa nih? Coba. Ya. Saya. Mangga, so. Dia Ayu Ustadz, Sukabumi Ustadz. Sukabumi siapa namanya? Saya dia. Alhamdulillah. Mangga, Sukabumi. Ya, Ustadz, mohon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Mantap Bu, sudah bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, alhamdulillah, barakallah, merpati ya, merdu pasti hati. Terus, terima kasih dari Sukabumi. Saya kalau buka TikTok ini di Sukabumi pada joget-joget ya. Saya ini mah Ibu nggak joget, Ibu nggak ikutan joget. Saya mau ikutan Makdis aja Ustaz. Makdis aja, betul. Ya lagi rame di
Saya di setboard itu ya Bu ya, tapi Ibu mah ngajinya luar biasa. Allah Ustaz, gak ikutan Ya, udah terima belajar kasih, nih. terima Matur kasih. nuhun Baik, Ustaz. sami-sami. Aduh, nampaknya waktu juga yang apa namanya terbatas ya, tetapi saya rasa tidak ada yang sia-sia kalau kita belajar, karena Ibu, saya pernah mendengar dari salah seorang guru katanya, Ustaz, saya tuh terlambat untuk belajar. Kenapa Magdis infonya sekarang, nggak dari dulu? Mungkin Allah kasih jalannya sekarang. Jadi kalau ada kita lihat handphone, kemudian kita scroll, kemudian ada player yang lewat ke handphone kita. Itu bukan dengan sengaja, itu bukan dengan kebetulan, itu adalah takdir dari Allah. Itu salah satu jalan mungkin Ibu harus dikenalkan dan Bapak ke Magdis. Makanya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Seorang ulama mengatakan, baca oleh kalian sehari 1 juz, katanya. Kata ulama. Nggak sanggup Pak Ustadz karena sibuk, atau kalau nggak sanggup setengah juz. Sibuk Pak Ustadz, coba atau kalau nggak sanggup berarti 2 lembar saja. Berarti 4 halaman. Nggak sanggup Pak Ustadz karena apa Bu? Karena sibuk juga ya. Coba atuh 1 halaman. Ya, sulit juga Pak Ustadz, setengah halaman, 7 baris, sulit Pak Ustadz. Atau coba sehari dari kesibukan Ibu, baca seayat saja. Sibuk Pak Ustadz, nggak bisa. Maka terakhir kata beliau, coba buka mushafnya. Coba tatap oleh Ibu Qur'annya. Nangis di situ. Dosa apa yang kita lakukan? Sehingga lisan ini begitu berat untuk membaca Al-Quran 1 ayat pun. Padahal Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tentu saja tanpa batas, unlimited. Tetapi kenapa kita 1 ayat pun berat ya? Oleh karena itu, jangan sampai 1 hari pun kita lepas dari yang namanya membaca Al-Quran. Ustadz, sibuk saya membaca Al-Quran, sulit Pak Ustadz. Tapi Ibu masih bisa sama Bapak scroll handphone. Masih Pak Ustadz. Berarti Ibu bukan sibuk sama Bapak. Tetapi Ibu sama Bapak kebaikannya oleh Allah ditutup. Nauzubillahi min dzalik ya Bu ya. Makanya berdoa senantiasa kepada Allah agar senantiasa Bapak Ibu sekalian dimudahkan untuk senantiasa kita bisa terus dekat dengan Al-Quran. Yang saya rasakan, saya keluar dari sekolah tuh kelas 6 SD itu orang tua meninggal ya Bu ya, Ibu. Kelas 3 SMP ayah meninggal. Akhirnya saya mencoba untuk 2 bulan tuh menangis senantiasa, menangisi ya Bu ya, takdir yang Allah berikan. Tapi pada akhirnya oleh Allah didekatkan dengan Al-Quran. Ternyata banyak kenikmatan atau banyak keberkahan yang saya dapat Bu. Berkah itu kata Ustaz Amiruddin itu segala sesuatu yang senantiasa dihantarkan kepada kebaikan. Saya senantiasa diberikan jalan tuh kebaikan-kebaikan yang sampai saya bisa berdiri sama Ibu berhadapan sama Bapak itu dari keberkahan mungkin dekat dengan Quran. Kalau enggak, mungkin saya berada dalam jurang kehancuran ya Bu, karena Allah sayang, maka saya dekatkan dengan Quran. Sebagai penutup, saya akan baca surah yang tadi saya janjikan, penerapan pola yang apa namanya Bu? Nadamina, Megidatur, kemudian diterapkan di surah yang saya akan buka. Saya cek dulu. Nah ini mushafnya di depan, yaitu surah Al-Adiyat ya Bu ya. Saya akan baca surah Al-Adiyat. Saya buka dulu ayatnya. Ya, oke, sedikit loading. Oke, Al-Adiyat. Saya cari dulu Al-Adiyatnya. Wal-Adiyati dhabha ya Bu ya. Baik. Bawah ya. Nah ini. Siap, saya share di depan biar pas. Iya, nah ini. Baik. Nah ini Bu, silakan mau direkam juga mangga. Ya, saya share ini. Ya. Baik, simak baik-baik surah An-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau mau menerapkan semua iramanya harus agak yang rendah. Wal 'adiyati dhabha.
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Sekarang ganti pola. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul adzim. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tak terasa dari pukul 9 sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya Bu ya. Insya Allah. Mohon maaf bila mana ada kekurangan apa yang disampaikan, ada kesalahan mungkin teknis dan segala macamnya. Itu mungkin insya Allah di kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Baik, itu saja yang hari ini bisa disampaikan amanat saya. Ibu jangan pernah jauh-jauh dari Maqdis. Mudah-mudahan dari jalannya Maqdis, Ibu bisa dihantarkan kepada bacaan yang senantiasa Allah hadirkan, Allah inginkan, yaitu bacaan yang tartil. Saya tunggu di kelas-kelasnya Bu ya, insya Allah. Saya tunggu, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama saya. Itu saja yang bisa disampaikan. Hapunten. Kasadayana, punten, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Jauh di mata, dekat di doa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya ya. Amin ya robbal alamin.